Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam bacaan harian yang diambil dari buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Bab 11, Penipuan-penipuan setan pada akhir zaman. Setan berpura-pura menjawab doa orang-orang saleh. Setan menyadari bahwa dia hampir kalah dalam pertarungannya. Dia tidak dapat menguasai seluruh dunia. Dia mengadakan usaha terakhir yang nekat untuk mengalahkan umat yang setia dengan penipuan. Dia melakukan ini dengan menyaru seperti Kristus. Dia menyalut dirinya dengan jubah kebesaran persis seperti yang digambarkan dalam khayal Yohanes. Dia berkuasa melakukan hal ini. Dia akan tampak kepada para pengikutnya yang sudah tertipu, yaitu dunia Kristen yang tidak menerima kasih akan kebenaran, melainkan bergemar dalam ketidakbenaran, pelanggaran hukum, sebagai Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Dia menyatakan dirinya Kristus, dan dia dipercaya sebagai Kristus. Oknum yang cantik dan bersalut jubah kebesaran, dan dengan suara lembut dan kata-kata yang menyenangkan, dengan kemuliaan yang tak dapat ditandingi oleh apapun yang pernah dilihat oleh mata manusia. Kemudian para pengikutnya yang sudah tertipu dan terperdaya itu bersorak, Kristus sudah datang untuk kedua kalinya. Kristus sudah datang. Dia telah mengangkat tangannya seperti yang ia lakukan semasa berada di bumi ini dan memberkati kita. Orang-orang saleh memandang dengan terperanjat. Akankah mereka juga tertipu? Apakah mereka juga akan menyembah setan? Malaikat-malaikat Allah ada dengan mereka. Sebuah suara yang jelas, tegas, dan merdu terdengar. Pandanglah. Ada satu sasaran di hadapan orang-orang yang suka berdoa itu. Keselamatan jiwa-jiwa mereka yang terakhir dan abadi. Sasaran ini senantiasa berada di depan mereka, bahwa kehidupan kekal sudah dijanjikan kepada mereka yang bertahan sampai akhir. Ah, betapa sungguh-sungguh dan besarnya kerinduan mereka itu. Penghakiman dan kekekalan sudah tampak. Melalui iman, mata mereka tertuju ke takhta yang berkilauan itu, di depan mana berdiri orang-orang yang berjubah putih. Pemandangan ini mencegah mereka dari pemanjaan dosa. Satu lagi usaha, lalu rencana setan yang terakhir dilaksanakan. Dia mendengar seruan yang tiada henti-hentinya agar Kristus datang, supaya Kristus meluputkan mereka. Strategi terakhir ini ialah menyaru sebagai Kristus dan membuat mereka beranggapan bahwa doa mereka dijawab. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kekal, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, puji dan tinggikan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan terus karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan pada malam ini untuk kembali mendengarkan pekabaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kami bisa mengerti akan maksud-maksud Tuhan, dan kami boleh dimampukan untuk bisa mengerti akan apa yang akan setan lakukan di akhir zaman, sehingga kami tidak mudah terjerat, tidak mudah jatuh, melainkan dengan kasih karunia Tuhan kami akan lebih peka mendengar suara Tuhan, dan kami akan siap berdiri, berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah kami seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan kami. Tolong kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, dalam setiap tantangan kehidupan yang kami alami. Biarlah kami tetap terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Penghukuman sudah